Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen Ibu Kusmaria selaku dosen pembimbing kami dan kepada teknisi kami Mbak Puput dan seluruh rekan mahasiswa, teman mahasiswa yang saya cintai. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai metode menilai lokasi suatu pabrik. Yang dimana kita ketahui ada 3 penilaian metode. Yang pertama adalah metode penilaian hasil velus, yang kedua metode cost compression, yang ketiga ada metode economic analysis. Terkait dengan metode penilaian hasil velus, yaitu di mana sebuah lokasi dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting oleh suatu pabrik. Jadi faktor-faktor ini yang sangat dibutuhkan ataupun sangat penting bagi berjalannya ataupun dibutuhkannya suatu pabrik, seperti kebutuhan pasar, pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, dan tenaga listrik. Nah, faktor ini kita dilihat dari nilai idealnya. Dari pasar itu dibutuhkan 35 nilai idealnya. Dan kita ambil sampel kota A, kota B, kota C, di mana kota A memiliki nilai 35, kota B 30, dan kota C 25. Dilihat dari nilai idealnya, kita membutuhkan 35. Artinya, kota A lebih unggul dan kota B yang kedua lebih unggul. Artinya di sini pasar yang dibutuhkan terkait dengan faktor-faktor ini adalah kota A dan kota B yang memiliki nilai 35 dan 30. Selanjutnya pengangkutan. Pengangkutan ini nilai idealnya 35. Kota A 25, kota B 25, dan kota C 20. Kota A dan kota B lebih unggul untuk pengangkutan dibandingkan dengan kota C yang memiliki nilai 20. Untuk bahan baku, nilai idealnya adalah 15. Kota A memiliki nilai 5, kota B memiliki 12, dan kota C adalah 15. Di mana nilai idealnya adalah 15, maka kota B dan kota C lebih unggul ketimbang dengan kota A. Terkait dengan bahan baku. Terkait dengan tenaga kerja, nilai idealnya adalah 10. Kota A 8, kota B 10, dan kota C itu adalah 8. Nah, terkait dengan tenaga kerja ini, yang paling dibutuhkan adalah kota B yang memiliki nilai ideal 10. Terkait dengan tenaga listrik, itu memiliki nilai ideal 10, kota A 10, kota B 10, dan kota C 8. Nah, di sini kita lihat kota A dan kota B memiliki nilai ideal untuk tenaga listrik. Iklim, nilai idealnya adalah 5. Kota A-nya 5, kota B 4, kota C 4. Nah, di sini adalah kota A lebih unggul untuk kondisi cuaca iklim. Untuk memilih bagaimana cara metode penilaian hasil velus ini, kita jumlahkan seluruh nilai dari kota A, kota B, dan kota C, sehingga kita mendapatkan nilai A 88, kota B 91, dan kota C 80. Metode ini untuk penilaian sendiri kita ambil yang memiliki nilai tertinggi, yaitu kita dapatkan di kota B. Untuk penilaian tertinggi adalah hasilnya 91. Lalu dengan metode cost compression. Nah, cost compression ini adalah penilaian lokasi berdasarkan pada perbandingan biaya atau harga bahan, pengolahan dan distribusi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan produksi atau volume produksi pada waktu tertentu. Jadi semua jenis biaya ini berkaitan dengan bahan baku, bahan bakar dan listrik, biaya pengerjaan atau operasi. Nah, di sini untuk bahan baku, kota A memiliki 50 nilainya, kota B 40, dan kota C 35. Nah, lokasi untuk biaya kota A, kota B, dan kota C itu kita pilih adalah yang memiliki biaya terendah, di mana biaya polusi terendah itu didapatkan dari kota B.
Kenapa dimiliki harus lokasi yang dengan biaya terendah? Karena bisnis itu adalah dimana kita memiliki modal serendah-rendahnya ataupun biaya serendah-rendahnya dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Jika tidak seperti itu, maka kita akan mengalami kerugian. Nah, lokasi ini dipilih dengan sesuai biaya paling terendah. Antara kota A, kota B, dan kota C dimiliki biaya paling terendah adalah kota B, yaitu 119. Lalu metode ekonomi analisis. Pada metode ini, selain biaya operasi, penilaian juga dilakukan terhadap faktor intangible yang relevan terhadap sikap masyarakat dan perumahan pegawai. Jadi selain faktor-faktor biaya yang dikeluarkan, itu ada faktor uh, sikap masyarakat dan perumahan pegawai. Artinya, di samping kita melihat faktor dan fasilitas yang memadai pada suatu variabel kota, maka kita juga melihat terhadap bagaimana sikap dan respon masyarakat dan pegawai pada kota tersebut. Apakah sikapnya indifferent sangat baik, ataupun menghendaki cukup, ataupun indifferent kurang. Nah, kalau kita melihat bagaimana perkembangan biaya, kita melihat kota C unggul dalam biayanya, yaitu memiliki biaya yang paling terkecil di antara kota A, B, dan C, yaitu biayanya 206.000. Tapi di samping biaya yang kecil, sikap masyarakat dan perumahan pegawainya indifferentnya kurang. Nah, maka diambillah jalan tengahnya antara biaya yang tidak terlalu besar dan uh, masyarakatnya juga menghendaki cukup, maka kota B lebih tepat menjadi sasaran yang baik untuk metode ekonomi analisis. Jadi metode ini mempertimbangkan faktor kuantitatif dan kualitatif. Sekian dan demikian uh, penyampaian saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.